Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Muhammad Rayyan Eka Mahdi, Nabila, Wahdania Indra, dan Andi Fadila Akila akan mempresentasikan materi mengenai kemampuan koperasi dalam menghadapi pasar persaingan sempurna. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan pada prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan. Andita Asri pada tahun 2010 mengatakan bahwa dalam persaingan pasar sempurna, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dengan penawaran. Karena itu, perusahaan yang bersaing dalam persaingan sempurna disebut pengambil harga. Jadi, jika koperasi masuk dan menjual produk ke pasar yang memiliki struktur persaingan sempurna, maka koperasi hanya dapat mengikuti harga pasar sebagai harga jual produknya. Koperasi tidak akan dapat mempengaruhi harga walaupun seluruh produk anggotanya dikumpul dan dijual melalui koperasi. Oleh karena itu, persaingan harga tidak cocok diterapkan para pelaku bisnis termasuk koperasi di pasar persaingan sempurna. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka koperasi harus mampu bersaing dalam hal biaya. Bila koperasi ingin memasuki pasar persaingan sempurna, maka koperasi akan bersaing secara sempurna dengan para pesaingnya di pasar. Artinya, secara umum, koperasi tidak dapat menentukan harga untuk produk yang dijualnya. Karena itu, di pasar persaingan, harga tidak akan cocok untuk masing-masing penjual, termasuk koperasi yang memungkinkan persaingan dalam hal biaya. Semakin efisien seorang penjual, semakin tinggi tingkat kemampuan penjual tersebut dalam bersaing. Struktur pasar persaingan sempurna dianggap sebagai struktur pasar yang paling ideal karena mampu mengalokasikan sumber daya secara optimal. Selanjutnya mengenai analisis jangka pendek menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hendar dan Kusnadi pada tahun 2005, jangka pendek adalah jangka waktu yang sedemikian pendek sehingga produsen tidak dapat mengubah input tetapnya, sehingga biaya yang diperhitungkan dalam analisis keuntungan perusahaan juga terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, menurut Mira 2010, dalam jangka waktu yang sangat pendek, kurva penawaran pasar berbentuk garis vertikal sehingga harga ditentukan oleh permintaan pasar. Dalam jangka panjang, harga dapat naik, tetap, atau tergantung pada perubahan permintaan komoditi yang bersangkutan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka dapat dipastikan bahwa dalam jangka pendek, koperasi hanya mampu mempertahankan output yang ada dengan cara biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi. Dengan demikian, koperasi juga harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, sebab dalam persaingan sempurna, konsumen dengan bebas memilih produsen yang mereka sukai. Suatu koperasi yang menjual produk kepada anggotanya dalam struktur pasar yang bersaing secara sempurna, jika ingin berhasil, dia harus menyediakan paling sedikit keunggulan yang sama kepada para anggotanya dalam memberikan pelayanan yang diberikan oleh para pesaingnya. Berdasarkan tambahan asumsi tersebut, akan dianalisis 3 kasus jangka pendek. Yang pertama, kasus koperasi dengan kemampuan yang sama. Dalam kondisi sempurna, suatu koperasi tidak memiliki pengaruh dalam mengendalikan harga. Kurva permintaan yang dihadapi koperasi akan bersifat elastis sempurna. Artinya, koperasi dapat menjual produknya berapapun tanpa mempengaruhi harga jual. Yang kedua, kasus koperasi dengan kemampuan lebih rendah. Pada persaingan pasar yang sempurna, koperasi dengan kemampuan yang lebih rendah berarti kurva biaya rata-rata di atas harga jual, atau biaya yang dikeluarkan koperasi lebih tinggi dari biaya pasarnya. Yang ketiga, kasus koperasi dengan kemampuan yang lebih tinggi. Suatu koperasi dengan tingkat kompetitif yang lebih tinggi dapat memproduksi output dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaingnya.
bila koperasi menetapkan harga sesuai dengan prinsip maksimasi profit, keuntungan yang diraih oleh koperasi akan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya, karena ia dapat menjual lebih banyak harga yang sama dengan harga pesaingnya. Dalam jangka panjang, semua input adalah variabel. Dalam menganalisis persaingan komparatif koperasi pada pasar persaingan sempurna, akan dibedakan lagi kasus-kasus kemampuan koperasi. Yang pertama, kasus koperasi dengan kemampuan yang sama. Di pasar persaingan sempurna, kondisi equilibrium jangka panjang berlaku pada koperasi yang memiliki kemampuan sama dengan pesaingnya. Yang kedua, kasus koperasi dengan kemampuan lebih rendah. Koperasi dalam jangka panjang memiliki biaya rata-rata lebih besar daripada biaya rata-rata pesaing. Harga pasar akan tetap mempengaruhi kurva panjang di titik minimum, karena koperasi hanya pemain kecil dalam pasar, maka dalam jangka panjang pun ia tidak akan mempengaruhi harga. Yang ketiga, kasus koperasi dengan kemampuan tinggi. Suatu koperasi dengan kemampuan tinggi dapat menyediakan barang dengan harga lebih rendah dan dapat memberikan keuntungan bagi para anggotanya bila koperasi menjual dengan harga pasar. Hubungan pasar dengan koperasi. Pada prinsipnya, pasar menurut ahli ekonomi lebih menekankan pada pertemuan antara permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan rencana jumlah produk yang diminta pada periode waktu tertentu, sedangkan penawaran merupakan rencana produk yang akan ditawarkan pada periode tertentu. Pasar dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, pasar barang. Pasar barang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan barang. Yang kedua, pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan tenaga kerja. Yang ketiga, pasar uang. Pasar uang adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan uang. Yang keempat, pasar modal. Pasar modal adalah pertemuan antara mereka yang mempunyai dana dengan mereka yang membutuhkan dana untuk modal. Dan yang kelima, pasar luar negeri. Pasar luar negeri menggambarkan hubungan antara permintaan dalam negeri akan produk impor dan penawaran dalam negeri akan produk ekspor. Kekuatan koperasi dalam sistem pasar. Pertama, economy of scale, atau adanya pembelian barang yang banyak. Kedua, bargaining power di pasar, kekuatan dalam penawaran produk. Ketiga, kemampuan dalam menghadapi ketidakpastian atau uncertainty, adanya internal market dan external market, dan resiko ditanggung bersama. Keempat, pemanfaatan inter-between market dan transaction cost sebagai akibat self-control dan self-management anggota harus mempunyai sifat altruisme. Kelemahan koperasi dalam sistem pasar. Pertama, prinsip keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Ini akan melemahkan jasa anggota. Kedua, prinsip kontrol secara sistematis. Ketiga, prinsip pembagian sisa hasil usaha berdasarkan jasa anggota. Keempat, prinsip bunga yang terbatas atas modal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.